Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kali ini kita kedatangan tamu dari SD mana, Mas Ari? SD Negeri 2 Sepanjang. Dari SD Negeri 2 Sepanjang, Kecamatan Gondang Legi. Oke, selamat datang Mas Ari. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kali ini kita bahas tentang masalah akun belajar.id ya. Tentunya banyak yang bertanya, terutama langsung ke saya pribadi. Kalau saya megang PAUD ya, PAUD itu banyak yang nanya tentang masalah akun belajar.id-nya. Mungkin Mas Ari nanti bisa informasikan masalah akun belajar itu apa sih, terus yang lainnya mungkin manfaatnya adalah yang teman-teman di lembaga gak bisa masuk ke akun belajar.id-nya. Mungkin Mas Ari nanti bisa ngasih sedikit informasi lah mungkin dari pengalamannya kan, karena Mas Ari langsung terjun di lembaganya. Karena saya sendiri kan gak bisa langsung terjun, gak bisa ngerti masalahnya. Paling masalah di saya paling karena akun emailnya tersebut salah atau nggak aktif, itu bisa di-reset dari Dinas Pendidikan. Tapi kalau untuk masalah belajar ID-nya itu nanti itu langsung terjun dari lembaganya ya. Itu kan yang adminnya dari operator masing-masing. Teknik di Dapodik. Teknik di Dapodiknya. Mungkin langsung saja Mas Ari. Di sini ada beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman di lembaga. Yang pertama itu akun belajar ID itu apa? Baik, Pak Dede. Okay. Sekarang saya mau menjelaskan tentang akun belajar, tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu. Basic saya adalah operator SD Negeri 2 Sepanjang, dan saya tergabung dalam tim 9. Tim 9 itu adalah tim akun belajar yang kemarin diamanai oleh Dinas Pendidikan untuk mengaktifasi di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk kemarin pas November itu pelatihannya atau aktivasinya kita tim 9 itu setelah mengikuti diklat secara nasional, kemudian diamanai dinas untuk menyebarkan atau membantu aktivasi akun. Itu kemarin masih di lingkup SD. Iya. Kemudian yang terakhir kemarin tim 9 dimasukkan dalam SLCC PGRI Kabupaten Malang. Nah, oleh karena itu pengalaman kami tentang akun belajar itu adalah akun belajar ini adalah sebuah hadiah atau yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu untuk seluruh tenaga kependidikan maupun peserta didik. Jadi akun belajar ini dia itu seperti dulu ada bantuan pulsa saat pandemi. Nah, setelah pulsa itu untuk pembelajaran atau WA, kemudian turunlah bantuan akun pembelajaran ini. Akun pembelajaran ini dia basicnya adalah Gmail. Jadi kementerian itu dia bekerja sama dengan Google. Kalau pulsa kan dia bekerja sama dengan operator seluler. Mungkin kita bisa sebut Telkomsel, kemudian Indosat lah. Karena akun pembelajaran ini dia bersifat domainnya untuk memudahkan, dia bekerja sama dengan Google. Dimana akun ini itu khusus diberikan untuk tenaga pendidikan yang sudah termasuk dalam Dapodik. Iya, karena kita tahu Mas Dede, Dapodik itu adalah sumber utama data untuk Kementerian Pendidikan. Untuk mendapatkan akun belajar ID itu kan PTK atau guru tersebut wajib terdaftar di Dapodik. Ya, betul sekali. Mungkin saya tekankan bagi teman-teman di lembaga, banyak yang bingung kok kenapa saya nggak bisa mendapatkan akun belajar.id. Jadi akun belajar.id itu PTK tersebut wajib masuk di Dapodik atau terdaftar di aplikasi Dapodik. Ya, betul sekali. Seperti kalau bantuan pulsa otomatis dia harus punya nomor telepon. Betul. Iya. Kalau tidak punya dia tidak dapat. Tidak dapat pulsanya. Ya, dia kalau kementerian dia basicnya Dapodik. Kalau dia sudah masuk Dapodik dia otomatis akan mendapat. Iya. Terus untuk manfaat akun belajar ID itu apa manfaatnya? Ya, untuk manfaatnya itu banyak sekali Pak. Kemarin saya bersama tim 9 itu melakukan diklat itu 3 hari tidak selesai. Tapi yang paling basic saya, yang paling saya minati karena basic saya adalah operator yang melakukan penyimpanan di SD itu adalah drive. Google Drive-nya itu penyimpanan tak terbatas. Tak terbatas itu meskipun 1000 giga bisa? Bisa. Kalau Google
biasa itu kan dia terbatas di 15 GB. 15 GB betul. Kalau kita ingin lebih dari itu, kita harus pakai yang akun berbayar. Berbayar ya. Dimana kalau 30 tera itu 1 tahunnya 5 juta. 5 juta. Kalau itu tidak terbatas Iya. istilahnya, sampai berapa, asalkan kalau ini kuat uploadnya, Iya. atau kuat koneksi internetnya, Iya. upload ke Google Drive-nya masing-masing gitu ya. Jadi paling enak kalau datang ke sekolah, kita buka laptop, data di komputer sekolah itu saya upload. Di-upload itu. Nanti kalau pulang sekolah kan dia otomatis sudah selesai. Perbedaannya antara akun belajar ID sama akun Gmail itu perbedaannya apa? Kalau perbedaan dia di fitur. Kalau kita itu di akun belajar itu kita mendapatkan fitur high premium. Okay. Dimana kalau di Gmail biasa itu misal drive itu dia tidak ada drive bersama. Kalau di kita di akun belajar.id ini khusus untuk kedinasan dia ada drive bersama. Jadi sudah dibiasakan di kecamatan saya itu file-file. Misal operator itu ada rapat itu mulai dari SPPD, mulai foto dia diupload di drive bersamanya. Apalagi kalau dinas kan sudah ada biasanya kalau Google Form ya. Nah itu dia terpadu di drive yang tak terbatas itu. Tapi kalau dia di akun Gmail biasa, dia kalau saling drive bersama kadang penyimpanannya berbeda. Jadi dia tidak setara. Jadi sulit untuk melakukan drive bersama itu. Kemudian apalagi kalau di drive, misal kita drive itu dia ada fitur prioritas. Misal apa yang kita kerjakan saat ini dia akan muncul di beranda paling atas. Itu yang memudahkan kita, mana yang kita dahulukan. Iya. Terus untuk kelebihannya dari akun belajar ID itu? Akun belajar ID ini juga nantinya kita akan karena dia sifatnya kedinasan seperti SIM PKB, dia akan bertaut dengan akun belajar.id ini. Seperti nanti ada ANBK itu nantinya akan ditautkan pada akun belajar.id. Belajar.id juga ya. Kan di situ ada apa namanya, selain kita bisa ngakses ke Google ya, misalnya Google Drive, Google Gmail atau yang lainnya, itu kan bisa apa, sekolah merdeka. Iya, sekolah merdeka belajar ya. Kemarin saya sempat baca sedikit itu, jadi bisa akses ditautkan ya. Nanti jadinya kita akan terpadu Pak, dari Dapodik dia akan bertaut dengan akun belajar. Akun belajar akan bertaut untuk kita PPG. Kemudian ada yang terbaru guru penggerak itu, sekolah merdeka belajar. Apalagi guru penggerak sekarang kan sudah nanti akan menjadi satu pintu diklat dari kementerian. Terus untuk akun belajar sendiri apa bisa istilahnya dikaitkan atau digunakan dengan akun selain Google? Karena dia kerjasamanya dengan Google. Maka dia tidak bisa, dia harus pakai Google ya. Jadi istilahnya harus produknya Google. Iya, seperti kita kalau HP settingan pertama kan pasti kita masuk ke Google. Kemudian diberikan email @gmail.com. Nah kalau kita belajar @belajar.id, penggantinya Gmail itu. Kalau akun belajar ID sendiri kan versinya gratis itu. Iya. Versinya nggak berbayar kan? Nggak berbayar sama sekali. Itu istilahnya mungkin seumur hidup, mungkin kalau misalkan istilahnya kita aktif terus, pasti insya Allah aktif terus ya. Aturannya seperti itu, karena kita dikhususkan untuk hadiah dari untuk pekerjaan kita di bawah Kementerian Pendidikan. Berarti intinya akun belajar ID itu gratis, nggak berbayar ya, intinya mungkin seperti itu. Akun belajar.id itu bisa dimiliki siapa saja, guru bisa ya. Jadi siapapun yang berada dalam Dapodik, terdaftar dalam Dapodik, dia bisa memiliki. Seperti kan kalau di Dapodik ada GTK itu guru, ada Tendik, kepala sekolah kan masuk Tendik, kemudian peserta didik. Jadi ketiga ini semua mendapatkan akun belajar.id. Bedanya kalau dia masuknya Tendik, maka dia otomatis mendapatkan adminnya. Dimana admin ini fungsinya dia bisa mereset password nanti. Teman-teman kita yang lupa password, dia bisa meresetkan, karena di situ ada fitur konsol admin. Dia itu ngambilnya khusus untuk Tendik di Dapodiknya. Soalnya banyak Mas, itu kendala kemarin ada yang WA ke saya Pak. Iya. Pak Dede tolong resetkan akun belajar ID. Iya. Saya bingung loh, ngeresetnya kok ke saya, perasaan harus yang bisa reset kan operator masing-masing istilahnya kan. Di lembaga itu yang bisa ngeresetnya. Sampai saya jawab bilang, Bu, untuk akun belajar.id untuk mereset passwordnya itu langsung dari
operator lembaga masing-masing yang bisa risetnya, ya yang bisa akun admin. Malah saya sampai sempat minta akunnya teman-teman di lembaga SD supaya bisa praktek itu di mana sih saya. Soalnya dari admin dinas sendiri itu bisa mendapatkan akun belajar.id, cuma kan terbatas Mas. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa akses ke misalnya dalam naungan dinas pendidikan lembaganya itu nggak bisa, atau mungkin dari PTK yang ada di wilayah Kabupaten Malang itu nggak bisa akses. Jadi yang aksesnya kan berarti yang terdaftar di Dapodik, terus dia sebagai operator sekolah ya. Iya, atau tendik bisa kepala sekolah biasa. Kepala sekolah bisa juga. Jadi kepala sekolah dia punya akses untuk reset password, ganti password dia bisa ya. Tapi kebanyakan dia pasrah ke operator. Ya betul, ke operatornya. Jadi intinya untuk mereset password bisa dari lewat akun kepala sekolah dan akunnya operator yang penting sekolah. Dia masuk di tendik dalam Dapodik. Kemudian itu yang banyak gini permasalahan kalau operator saya punya admin, akun admin. Nah itu untuk meresetkan guru di wilayah manapun bisa. Saya kemarin nyoba mereset di wilayah Blitar bisa. Mereset di Nganjuk bisa, di antar kecamatan bisa. Kemudian yang jadi pertanyaan kalau admin ketemu admin, nah ngerisetkannya gimana? Nah, jadi admin itu khusus untuk mereset peserta didik dan guru. Kalau adminnya yang lupa, admin lain tidak bisa mereset. Jadi dia pakai ke ULT, dia lapor ke ULT.Kemdikbud itu via email aja. Kemudian lapor bahwa ada surat dari sekolah ditandatangani kepala sekolah bahwa lupa sandi. Maka akan dibalas oleh ULT. Kalau yang cepat saya kemarin cuma 2 jam. Iya, itu langsung dibalas, sandinya sudah berubah. Jadi kalau admin itu kuasanya untuk mereset guru dan peserta didik. Kalau sesama admin dia harus lapor ke ULT. Dan itu prosesnya cepat kok, enggak ribet. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Mas, ini bagaimana cara memeriksa ketersediaan akun belajar.id-nya? Oke. Apakah dia sudah dapat atau belum gitu ya? Meskipun sudah masuk Dapodik gitu ya. Ngeceknya bagaimana? Itu ada 2 cara Mas. Ada 2 cara. Kalau dulu itu kita pakai pd.data.kemdikbud. Di situ diunduh akun, itu muncul akunnya siapa saja yang sudah dapat, pasti ada passwordnya. Sekalian password tinggal aktivasi. Kalau sekarang ada lagi cara yang terbaru yaitu melalui belajar.id. Di situ ada fiturnya, tinggal masukkan namanya, nama ibunya, tanggal lahir dan lain NPSN sekolahnya dicek langsung ada ya, ada atau tidak. Itu hampir sama kalau ngecek itu seperti ngecek NISN siswa. Kan masukkan nama, kemudian NISN-nya nama ibu kandungnya, tanggal lahir, seperti itu. Berarti bisa langsung di belajar.id-nya di website resminya ya. Website resminya bisa melalui pd.data.kemdikbud bisa. Untuk loginnya pakai akun yang terdata di sdm.kemdikbud ya. Terus yang selanjutnya cara mengaktifkannya itu bagaimana Mas? Nah, mengaktifkan juga ada 2. Jadi dia setelah unduh akun kalau yang di pd.kemdikbud cara pertama itu di situ sudah ada akun Gmail, akun belajar.id-nya, kemudian password default. Mengaktifkannya mengaktifkannya itu seperti kita mengaktifkan Google biasa. Jadi tinggal masukkan di Google itu ya, biasanya pojok kanan itu kan ada foto. Ya, kemudian kita klik, biasanya kan add akun atau nambah akun ya. Itu kan kita diklik, masukkan aja username-nya. Ya. Iya, kalau SD @belajar.guru.sd.id. Kalau SMP @guru.belajar.smp.id. Itu seperti domainnya itu, kemudian masukkan aja, kemudian setelah diklik akan masuk diminta sandinya. Kita masukkan aja sandi default yang di Excel itu. Kemudian baru otomatis kita diminta ganti sandi. Ini wajib itu Mas? Wajib untuk ganti password tuh? Karena ibaratnya kita sudah beli rumah nih. Ini kasih rumah atau dikasih mobil, ini kuncinya lah, kuncinya kita modifikasi supaya hanya kita yang tahu. Kalau di default kan semua bisa tahu. Nah, itu bahayanya nanti data-data kita diambil. Kalau sudah kita ganti kuncinya kan sudah milik kita. Kita wajib mengganti dari password yang defaultnya itu Mas ya. Iya,
itu demi keamanan kita. Keamanan kita. Biar hanya kita yang tahu dan privasi kita atau data-data ini kan tetap privasi. Bisa lagi cara yang kedua kita pakai webnya belajar.id langsung itu. Kemarin ada beberapa kasus itu setelah dicek akunnya, jadi akun tersebut tidak ditemukan. Kan di berandanya ada itu. Iya. Jadi tadi kata jenengan itu nama, terus nama ibu, terus apa? Yang lainnya asal lembaga kan ada ya, nanti dicek itu akan muncul. Nah ketika kemarin kasusnya itu beliaunya setelah ngecek dengan nama yang tertulis di Dapodik tapi akun belajar tidak muncul, itu seperti apa solusinya gitu? Itu bisa kita cek lagi di PD-nya. Kalau di PD-nya di Excel-nya ada akunnya tapi tidak ada passwordnya. Terus dicek di adminnya ternyata tidak ada, kita bisa mengajukan. Ketika teman-temannya dapat, dia sudah masuk Dapodik, syaratnya sudah terpenuhi, kok tidak dapat, kita mengajukan ke ULT juga. ULT Kemdikbud itu kita mengajukan meminta akun belajarnya. Di PTK saya dulu ada, di lembaga saya itu teman-temannya dapat, kok dia tidak dapat. Kemudian kita ke ULT itu, kalau tadi kan surat untuk mengganti sandi, kalau itu surat untuk meminta akun. Kemudian setelah di ULT muncullah itu akunnya dan sandi. Ada format khusus apa enggak? Enggak ada ya. Jadi kita surat permohonan aja ya. Surat permohonan aja. Iya, surat itu kop sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Berarti dalam bentuk Microsoft Word atau PDF? Bisa Word, bisa PDF, tapi lebih enak PDF. Ya, Om. Berarti teman-teman yang lain nanti saya arahkan ketika PTK di lembaga tersebut belum terdaftar akunnya atau tidak ditemukan, nanti saya sarankan supaya ke WLT itu lewat email aja itu cepat kok balasnya. Cepat ya. Iya. Selanjutnya bagaimana Mas, misalkan saya udah punya nih akunnya, akun belajar ini, tapi saya pengen menggantinya, itu bisa? Ini bedanya, kalau akun biasa itu kan merubah kan terserah kita. Kalau ini default Mas, settingannya default dari kementerian. Udah misalnya wajib harus itu nggak bisa dirubah. Jadi bisa kita rubah cuma passwordnya saja. Terus passwordnya saja yang kita rubah sesuai keinginan kita. Kalau namanya default itu. Mungkin teman-teman di lembaga, mungkin ya namanya orang banyak lupanya. Kadang ada yang passwordnya lupa, terus username-nya lupa. Itu solusinya bagaimana? Apa kita harus riset langsung? Misalnya lewat dari operator lembaganya atau lewat jenengan atau seperti apa? Setiap lembaga itu ada adminnya karena dia berkontribusi untuk membantu teman-temannya. Jadi di admin itu tinggal dicari aja nama sekolahnya, maka muncul di sekolah itu siapa aja yang dapat. Kalau pilihannya itu bisa nyari dengan NPSN, nama lembaga atau langsung emailnya. Jadi apalagi kalau merubah sandi itu bisa ada dua pilihan, dirubah sandi saat itu juga atau ngikut dari sistem di kementerian. Kita sudah punya akun nih, terus kita itu bisa mendapatkan lagi atau tidak? Apa cuma satu orang, misalnya satu akun satu orang? Nah, karena basicnya dia Dapodik, kalau dia bisa masuk Dapodik 2 Dapodik, maka dia dapat akun itu. Tapi kalau dia masuk satu Dapodik ya cuma satu. Berarti kan intinya satu akun itu satu orang yang terdata di Dapodik. Iya, betul sekali. Apalagi kalau Sakti dia bisa masuk 5 Dapodik sekaligus ya, berarti bisa langsung kan 5 karena nggak bisa. Soalnya di Dapodik sendiri itu mendeteksi deteksi NIK. Misalkan contoh gini. Saya pernah ngalami kemarin pas nginput pengajuan guru baru misalkan dari PAUD ya. Saya nginput, enak-enak ngetik, setelah saya simpan, maaf, data yang Anda masukkan sudah terdaftar di Dapodik. Itu ada proteksinya ya. Itu. SD juga ada itu. Makanya lama-lama kita sudah di era 4.0 ini ya, 4.0 ini semua sudah terintegrasi lah. Ya, dari sama data Dukcapil. Dapodik sudah dengan Dukcapil, kemudian kementerian ngambil di Dapodik. Di Dapodik juga. Kemudian seperti SIM BKB itu kan nanti kita ditaikkan dengan akun belajar. Nah, semua jadi nanti satu kesatuan. Kemarin itu ke saya ada yang WA akun belajar PTK tersebut. Itu kata yang bersangkutan ya, itu dinonaktifkan. Itu seperti apa? Solusinya bagaimana? Akunnya dinonaktifkan itu bisa karena dia pernah melanggar persyaratan. Iya, karena kita kan semua terpantau dinas ya. Iya, betul. Dia ada persyaratan atau
pedoman kelayakan itu yang pernah dilayak. Mungkin karena pornografi kan tidak boleh. Seperti itu kan tidak bisa di akun ini. Jadi otomatis dia ke-detect. Kalau dia melanggar ada proteksinya tersendiri. Iya. Jadi saya yang boleh ngupload ke situ mungkin ya dari sesuai sama judulnya pembelajaran. Iya, wajib pembelajaran. Iya. Harus yang masuk ke Google Drive itu. Iya, boleh pribadi tapi dia tidak boleh melanggar persyaratan. Dia nyimpan untuk pornografi dia ya otomatis dinonaktifkan. Jadi tidak boleh sama juga kita mentang-mentang admin. Kemudian nyari emailnya guru mana, akun belajarnya guru mana, kemudian seenaknya kita ganti sandinya. Lah nanti kita ke-detect. Kalau orangnya lapor, bisa kan karena kita ada historinya. Nah, jadi siapapun yang menghapus diganti detik apa, menit keberapa, hari keberapa ketahuan. Jadi kita diberi fasilitas yang mewah, jangan digunakan seenaknya. Ya. Apalagi melanggar hukum. Jadi kan untuk akun belajar ID itu kita bisa mengakses, yang pertama kan bisa Google ya. Iya. Google Gmail misalnya. Iya. Gmail, terus Google Drive, terus Gmeet bisa ya? Bisa, semua fitur Google yang ada di akun pribadi kita, Gmail pribadi kita ada di akun belajar. Tapi fiturnya dinaikkan. Kelasnya di high premium kan. Jadi sama-sama rumah nih, tapi kita rumah yang tingkat 2. Rumah yang ada garasinya gitu. Soalnya teman-teman di lembaga yang sekarang dari masa pandemi nih, masa pandemi kan harus kita daring nih. Iya. Daring kan teman-teman di lembaga ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai Zoom-nya atau yang lainnya, atau aplikasi game. Mungkin yang lebih bagus sekarang dimanfaatkan lewat yang akun belajar yang dari Gmeet-nya itu ya. Iya, karena Gmeet itu misal kalau di biasa itu maksimal 100 peserta, di situ ada 1000. Iya, maksimal 1000. Kalau di akun biasa kan cuma 100. Apalagi kalau WA kan maksimal 8. Ya. Jadi teman saya dulu ada yang mengajar pakai WA, video WA itu, jadi siswanya 24. Jadi 88 gantian dengan materi yang sama. Dengan adanya fitur Google Meet ini dia sekali pembelajaran selesai. Kalau dulu harus diulangi 8 anak ganti pakai video call WA itu. Jadi kan dari Google Meet sendiri kan bisa direkam. Jadi hasil rekamannya itu bisa langsung ke Google Drive. Iya, betul. Kenapa kalau di sini bisa direkam? Kalau di akun biasa karena perekaman itu kan sifatnya menghabiskan penyimpanan. Iya. Bisa 1 GB, 2 GB. Di situ kan terbatas 15 GB. Maka ditiadakan. Nanti kalau sudah 1 bulan rekaman semua, sudah lebih dari 15 GB kan tidak bisa digunakan. Ya nanti supaya dimanfaatkan lebih ya. Iya. Jadi dari teman-teman guru di lembaga atau siswa itu bisa mendapatkan akun belajar.id-nya. Iya. Jadi versinya itu versi gratis, itu nggak berbayar sama sekali. Nggak berbayar sama sekali, seperti bantuan pulsa itu. Jadi yang terpenting syaratnya PTK tersebut terdaftar di Dapodik, siswa tersebut terdaftar di Dapodik. Iya, betul sekali. Kemudian yang dulu tuh yang lucu, ada peserta saya itu tanya, ketika saya dengan tim 9 diamanai dinas untuk turun ke Korwil ya. Benar di sekolah-sekolah itu ada salah satu operator bilang, loh ini saya sudah tahu dari lama Pak, tapi kan saya sudah punya akun Google lah, jadi tidak usah tak hidupkan. Wah ini emang tidak tahu karena tidak tahu manfaatnya. Ya. Jadi kalau kita punya akun Google sendiri kan setelah dibatasi 15 GB nih, jadi kita harus bayar kan, kita beli space-nya di Google Drive-nya itu. Tapi kalau kita udah akun belajar ID-nya kita sudah aktifasi, sudah bisa login, kita nggak usah berbayar lagi. Iya, betul sekali. Apalagi ada fitur yang rekaman Google Meet itu. Ada salah satu di tim 9 itu dia inovatif. Jadi malam itu dia ngerekam dirinya sendiri, screen materinya sendiri, kemudian direkam. Jadi di Google Meet tidak ada pesertanya, cuma dia sendiri pakai materinya sendiri, kemudian direkam, kemudian diupload di YouTube. Itu yang buat pembelajaran murid-murid saat daring. Jadi kita tidak perlu pakai UBS yang itu kan. Biasanya kan ada yang ngedit dulu atau Screencastify yang maksimal 5 menit, kalau lebih dari 5 menit harus berbayar itu. Jadi pakai fitur perekaman itu sudah enak. Dulu pas daring itu sangat-sangat membantu. Bagi yang tahu. Kalau yang belum tahu Mas, nanti bingung pasti nanya ke saya sama Mas Opi Mas.
Terima kasih Mas Ari sudah berkenan hadir di podcast Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Mungkin dari Mas Ari ada pesan-pesan untuk operator di lembaga lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pesan-pesan saya kepada seluruh pengguna akun belajar ini, mari kita manfaatkan akun belajar ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Seperti kita tahu bahwa akun ini adalah sama-sama dengan Gmail ya. Sama ibaratkan mobil Innova dengan Ferrari, maka mobil Ferrari ini yang high premium ini mari kita gunakan dengan bijak, dengan baik dan semaksimal mungkin ya. Mungkin bila ada yang ditanyakan bisa tanya-tanya ke tim 9 yang ada di wilayah masing-masing atau langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Sekian dari saya, sampai jumpa di podcast Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.